Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali di dalam bagian materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11 pada semester dasar kali ini. Baik, kita akan mulai pada pertemuan yang kedua dalam rangka atau dalam kegiatan bagian menguatkan jenazah. Baik, ini hal yang wajib kita lakukan, maka kita memiliki kewajiban untuk bisa dan kompeten dalam bidang ini, ya. Nah, tujuan kita akan mempelajari materi ini adalah yang pertama, siswa tahu bagaimana caranya menyolatkan jenazah, dapat menghafal bacaan-bacaan yang ada nantinya dalam slide yang nanti akan kami sampaikan, sehingga dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, itu ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah mensolatkan jenazah. Pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas mengenai pihak yang paling utama mensolatkan jenazah, gitu ya. Nah, siapakah orang yang paling diwajibkan, yang paling berhak, paling utama di dalam mensolatkan jenazah? Yang pertama adalah orang yang diwasiatkan, ya. Jadi si jenazah ketika sudah hidup, masih hidup, gitu ya, ada wasiat, kalau yang meninggal adalah si fulan, nanti yang mandikan adalah si fulan atau fulana, ya, dengan syarat tidak fasik atau tidak ahli bid'ah. Yang kedua adalah ulama atau pemimpin terkemuka di tempat jenazah. Yang ketiga adalah orang tua jenazah dan seterusnya ke atas. Yang keempat anak-anak si jenazah dan seterusnya ke Allah. Kemudian yang kelima keluarga dekat, dan yang keenam adalah kaum muslim seluruhnya. Ya, jadi nomor 6 ini jika sudah tidak ada keluarga, bila mana dia ini adalah seorang sendirian, ya, dalam perantauan meninggal dunia, maka kaum muslim yang berada di dekatnya ini yang paling berhak. Selanjutnya, nah, syarat sholat jenazah. Yang pertama, suci dari hadas besar dan kecil, suci dari badan, dari tempat dari najis, menutup aurat dan menghadap kiblat. Ini paling penting, suci, gitu ya. Yang kedua, jika jenazahnya laki-laki, maka posisinya imamnya itu berdiri sejajar dengan kepalanya. Sedangkan jenazah yang perempuan, maka posisi imamnya berdiri sejajar dengan perutnya. Ini perbedaannya antara jenazah laki dan perempuan pada imamnya. Kemudian yang ketiga, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Nah, ini perbedaannya. Jadi sholat jenazah ini diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, ibaratnya orang yang menyolatkan. Kalau orang yang ada di sholat di atas kubur, maka berbeda dengan sholat yang umumnya yang hadapi atau yang ada jenazahnya, atau sholat gaib yang bisa kita lakukan di mana saja. Selanjutnya, nah, mensolatkan jenazah. Nah, sunat sholat jenazah. Jadi yang pertama adalah mengangkat tangan setiap kali takbir, ya, karena ada 4 takbir ya di sini. Yang kedua, merendahkan suara bacaan sir seperti bacaan pada sholat zuhur atau asar. Yang ketiga, membaca ta'awud terlebih dahulu, ya. Yang keempat, disunahkan banyak jamaahnya atau makmum minimal 3 shaf. Nah, jika tempatnya memungkinkan, tetapi jika tidak memungkinkan boleh lebih dari 3 shaf, bahkan jika jamaah sedikit tetap dibuat 3 shaf. Yang selanjutnya adalah rukun sholat jenazah. Yang pertama, berniat, ya, niatnya sholat jenazah. Kemudian berdiri bagi yang mampu, kecuali bila ada uzurnya, maka boleh duduk atau menggunakan kursi. Keempat, melakukan 4 kali takbir di mana tidak ada rukuknya dan tidak ada sujudnya, sehingga orang yang sholat jenazah tidak perlu membawa sajadah, gitu ya. Keempat, setelah takbir pertama membaca Quran surat Al-Fatihah. Setelah takbir yang kedua, kita dianjurkan membaca sholawat Nabi, gitu ya. Yang keenam adalah setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Dan yang ketujuh, salam setelah takbir yang keempat. Ini mengenai sunat sholat jenazah dan rukun sholat jenazah. Selanjutnya, nah, praktek. Kita akan praktek sholat jenazah. Yang pertama adalah tata cara pelaksanaan sholat jenazah sebagai berikut, ya. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Jika mayatnya laki-laki, imam berdiri di dekat kepala jenazah, dan sebaliknya jika perempuan, maka imam berdiri di dekat perut jenazahnya. Kemudian imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang mensolati sedikit,
usahakan dibuat 3 baris atau 3 soft. Mula-mula semua jemaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir. Niatnya adalah ada yang dibaca dalam hati, ada yang dilafalkan. Apabila dilafalkan maka bacanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat sholat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu takbir pertama ya, takbiratul ihram, dan selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Nah ini takbir yang kedua dan selanjutnya membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Bacanya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang artinya ya Allah limpahkanlah sholawat pada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini takbir yang pertama dan takbir yang kedua. Selanjutnya, nah takbir yang ketiga membaca doa untuk jenazah ya. Bacaannya doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. Ini yang paling simpel, yang paling sedikit ya, yang paling singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Artinya, ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya. Ini hu. Allahumma ighfir lahu. Kalau ada garis ada tutup kurung, buka kurungnya ha, ini untuk jenazah perempuan. Jadi kalau jenazahnya perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Begitu ya. Kemudian takbir yang keempat. Ini dilanjutkan membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Atau kalau jenazahnya ini perempuan, maka dibaca Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Hadis riwayat Hakim. Kemudian setelah itu membaca salam sambil menoleh kanan dan kiri. Ini versi singkatnya ya Nana ya. Dipahami baik-baik dan dihafalkan karena wajib sebagai salah satu syarat untuk melakukan praktek kegiatan sholat jenazah.